Perkenalkan, nama saya Amalia, NIM 1934004, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Musikaritas. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi laboratorium kesehatan. Jadi, sistem informasi laboratorium kesehatan adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi dalam bidang tertentu. Jadi, laboratorium kesehatan merupakan suatu prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, mengambil, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh laboratorium kesehatan tentang kegiatan pelayanan untuk pengambilan keputusan manajemen. Komponen penting dari sumber daya, infrastruktur, dan kemampuan perusahaan yang membentuk jaringan. Keuntungan sistem informasi laboratorium kesehatan yaitu berkurangnya kesalahan dalam hasil-hasil pelaporan dengan penyajian data yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dengan berkurangnya pengarsipan, pemetaan yang memakan waktu lebih pendek, berkurangnya biaya kertas dengan menggunakan kertas komputer sebagai ganti formulir yang mahal, mudah dibaca karena laporan dicetak tidak ditulis, dan dipersiapkan dengan rapi. Yang terakhir yaitu pengumpulan data statistik secara cepat karena terkomputerisasi. Subsistem dalam sistem informasi laboratorium kesehatan ada 5, yaitu pasien, yang kedua bagian pendaftaran atau pembayaran retribusi, yang ketiga bagian keuangan, yang keempat bagian pelaksanaan teknis, dan yang terakhir kepala laboratorium. Pemanfaatan informasi sistem informasi laboratorium kesehatan, yang pertama pelangganan eksterna dan interna, yang kedua pelangganan eksterna berupa laporan hasil pemeriksaan. Pelangganan interna yaitu petugas pelaksana teknisi untuk merencanakan kebutuhan reagen dan kepala laboratorium sebagai manajemen puncak untuk mengambil keputusan jangka panjang untuk rencana pengembangan pelayanan laboratorium. Komponen sistem informasi, komponen manusia, hardware, software, data dan jaringan. Sumber daya manusia meliputi pemakaian akhir dan pakar sistem informasi. Sumber daya hardware terdiri dari mesin dan media. Sumber daya software meliputi program dan prosedur. Sumber daya data meliputi dasar data dan pengetahuan. Sumber daya jaringan meliputi media komunikasi dan jaringan. Sumber daya, data diubah melalui aktivitas pemrosesan informasi menjadi berbagai produk informasi bagi pemakai akhir. Pemrosesan informasi terdiri dari aktivitas input dalam sistem pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengendalian. Tahap kegiatan dalam sistem informasi laboratorium kesehatan ada 3. Yang pertama input, proses, dan output. Input yaitu formulir pendaftaran pasien dan sampel serta permohonan pemeriksaan. Harus dipersiapkan formulir permintaan pemeriksaan, membuat identitas pasien dan jenis pemeriksaan yang akan diinput ke dalam sistem nilai normal masing-masing jenis pemeriksaan. Yang selanjutnya register pemeriksaan pasien, nomor registrasi pasien. Nah, sedangkan input yaitu daftar tarif pemeriksaan di layanan laboratorium, registrasi hasil pemeriksaan, buku pencatatan pemakaian reagen dan peralatan habis pakai, daftar jenis reagen yang digunakan, pencatatan pemakaian reagen setiap hari, formulir laporan hasil pemeriksaan klinis. Nah, prosesnya pencatatan data pasien, data sampel, data instansi, data jenis dan tarif pemeriksaan, hasil pemeriksaan, data dan pemakaian reagen, data pemeriksaan. Yang kedua, perhitungan biaya pemeriksaan. Yang ketiga, perhitungan statistik laboratorium meliputi cakupan pemeriksaan, rata-rata jumlah pemeriksaan per hari.
Yang keempat, perhitungan jumlah pemakaian reagen pemeriksaan. Dan yang terakhir, perhitungan jumlah pendapatan laboratorium per periode waktu serta perhitungan angka proses perhitungan jumlah pendapatan laboratorium per periode waktu serta perhitungan angka pencapaian target pendapatan. Proses sistem informasi laboratorium kesehatan meliputi pencatatan data pasien, sampel instansi, jenis dan tarif pemeriksaan, hasil pemeriksaan reagen dan pemakaian reagen, serta data pemeriksaan. Perhitungan biaya pemeriksaan, perhitungan statistik laboratorium meliputi cakupan pemeriksaan laboratorium, rata-rata jumlah pemeriksaan per hari. Dan yang selanjutnya, perhitungan total pemakaian reagen pemeriksaan, perhitungan total pendapatan laboratorium per periode waktu serta perhitungan angka pencapaian target pendapatan. Output adalah informasi mengenai biaya pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan laboratorium klinis dan non-klinis, rekapitulasi hasil riwayat pemeriksaan laboratorium, laporan statistik hasil pemeriksaan, laporan keuangan, laporan pemakaian reagen, dan laporan penggunaan layanan. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dah.